Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan memulai pembahasan mengenai Al-Aqsul Mustawi. Al-Aqsul Mustawi ini biasanya di dalam buku-buku ilmu mantik disebut dengan konversi atau pembalikan. Ta'rifuhu definisi al-aqsul mustawi. Huwa adapun ta'rifuhu ja'lul juz'il awwali adalah menjadikan bagian pertama minal qadiyati dari qadiyah, sanian sebagai bagian kedua, wasani dan menjadikan bagian kedua awalan sebagai bagian pertama. Jadi yang dinamakan al-aqsu atau konversi yaitu menjadikan bagian pertama sebagai bagian kedua dan bagian kedua dijadikan sebagai bagian pertama. Yang dimaksud dengan juz'ul awal ini jika qadiyahnya berupa qadiyah hamliyah adalah maudhu. Jika qadiyah syartiyah maka yang dimaksud dengan al-juz'ul awal adalah muqaddam. Sementara yang dimaksud dengan bagian kedua, jika qadiyahnya berupa qadiyah hamliyah adalah mahmul, dan jika qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah adalah tali. Sehingga untuk memperjelas yang dinamakan al-aqsu ini atau konversi ini adalah menjadikan maudhu sebagai mahmul dan menjadikan mahmul sebagai maudhu. Itu jika qadiyahnya berupa qadiyah hamliyah. Atau menjadikan muqaddam sebagai tali dan menjadikan tali sebagai muqaddam. Itu jika qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah. Ma'abaqa'is sidqi wal kaifi beserta tetapnya jujur atau benar wal kaifi dan kualitas. Jadi kualitasnya tidak berubah, kebenarannya juga tidak berubah. Artinya jika qadiyah asal adalah positif, maka qadiyah konversinya atau qadiyah akasnya juga harus positif. Jika qadiyah asalnya berupa negatif, maka qadiyah konversinya atau qadiyah akasnya juga negatif. Jika qadiyah asalnya benar, maka qadiyah akasnya, konversinya juga harus benar. Itu yang dimaksud dengan ma'abaqa isidki wal kaif. Caranya membuat konversi ini gimana? Wadhalika dan adapun ja'lu tersebut, ja'lul juz'il awal ila akhiri ini, caranya gimana? Bi an tuhawwalah ialah dengan dirubah al qadiyatu apa qadiyah ila qadiyatin ukhra pada qadiyah yang lain. Yakunu yang ada maudhu'uha apa maudhu'nya qadiyatin ukhra mahmul al qadiyatil asliyati adalah mahmul qadiyah asal. Wa mahmuluha dan mahmulnya qadiyatin ukhra maudhu al qadiyatil asliyati adalah maudhu qadiyah asal. Idza kanat apabila ada apa al qadiyah hamliyatan adalah hamliyah. Wa yakunu dan ada al muqaddamu apa muqaddam fiha di dalam qadiyatin ukhra talian adalah tali fil qadiyatil asliyah di dalam qadiyah asal watali muqaddaman dan ada apa tali muqaddaman adalah muqaddam ai fil qadiyatil asliyah di dalam qadiyah asal idza kanat apabila ada apa al qadiyah syartiyatan adalah syartiyah. Ini nanti akan jelas dengan contoh ya.
Langsung masuk ke contoh biar nanti jelas. Watu sama dan dinamakan al-qadhiyatul asliyatuh apa qadhiyah asal, aslan akan asal. Wastaniyatu aksan dan qadhiyah yang kedua aksan dinamakan akas ya, dinamakan akas. Mithalul hamliyati adapun contoh qadhiyah hamliyah al aslu pertama ini al aslu qadhiyah asalnya adalah berupa kullu sumatriyin indonesiun. Setiap orang Sumatera adalah orang Indonesia. Ini adalah qadhiyah asal. Maudhu'nya adalah Sumatriun, sementara mahmulnya adalah Indonesiun. Nah, mahmulnya. Untuk dijadikan akes atau konversi, maka maudhu'nya ini dijadikan sebagai mahmul dan mahmulnya dijadikan sebagai maudhu'. Ini kalau dijadikan akas, al-aksu, yaitu konversi dari kullu Sumatri Indonesia ini adalah Ba'dul Indonesiina Sumatriun. Sebagian orang-orang Indonesia adalah orang Sumatera. Ini Indonesia ini asalnya di dalam qadhiyah asal menjadi mahmul, yaitu ini Indonesia. Kemudian Sumatri ini di dalam qadhiyah asal menjadi maudhu. Namun di dalam qadhiyah akasnya ini dibalik, yang mahmul dijadikan maudhu dan yang maudhu dijadikan mahmul. Nah, itu yang disebut dengan akas atau konversi. Ini yang contoh ya, yang contoh qadhiyah hamdiyah. Bagaimana dengan contoh qadhiyah syartiyah ini? Mithalus syartiyati adapun contoh qadhiyah syartiyah ini adalah qadhiyah asalnya kullama kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Setiap kali ada asyamsu apa matahari tali'atan adalah terbit, fannaharu maka adapun siang mawjudun adalah ada. Itu yang disebut dengan qadhiyah syartiyah. Ini adalah qadhiyah asal. Muqaddamnya adalah kanatis syamsu tali'atan. Talinya adalah fannaharu mawjudun. Nah, kalau ini dikonversi, ini dibalik. Yang menjadi tali dijadikan muqaddam dan muqaddamnya dijadikan tali. Ini al-akasnya, qadhiyah konversinya atau qadhiyah akasnya. Qad yakunu terkadang ada idza kana naharu mawjudun. Apabila ada apa siang mawjudan adalah ada. Nah, qad yakunu idza kana naharu mawjudan. Terkadang ada idza kana naharu mawjudan apabila ada apa siang mawjudan adalah ada fasyamsu maka adapun matahari qali'atun adalah terbit. Ini qadhiyah konversinya. Di qadhiyah asal kana naharu mawjudun ini menjadi tali karena naharu mawjud. Sementara asyamsu di qadhiyah asal menjadi maudhu dan di qadhiyah akasnya konversinya menjadi mahmul. Itu yang disebut dengan akas ya, konversi. Itu cara membuat akas. Fafil misalil awali maka di dalam contoh pertama yaitu qadhiyah hamliyah ja'alna menjadikan kita al-mahmula akan mahmul fil asli di dalam qadhiyah asal maudhu'an sebagai maudhu'. Mahmul yang ada di qadhiyah asal dijadikan maudhu' fil aksi di dalam qadhiyah akas. Wa ja'alnal maudhu'a mahmulan dan menjadikan kita al-maudhu'a akan maudhu' mahmulan sebagai mahmul. Jadi yang maudhu dijadikan mahmul, yang mahmul dijadikan maudhu. Nah, itu yang disebut dengan akas. Wa fil misalisani yaitu contoh yang kedua yaitu qadhiyah syartiyah ja'alna menjadikan kita al-muqaddamah akan muqaddam fil asli di dalam qadhiyah asal talian sebagai tali fil aksi di dalam qadhiyah akas. Wat tali dan menjadikan tali muqaddaman sebagai muqaddam. Ini sudah jelas ya dengan contoh yang sudah disebutkan. Wal muradu dan yang dimaksud, apa yang dimaksud? Bibaqa'is sidqi dengan tetapnya jujur atau benar ini
Annal aslah ialah sesungguhnya apa qadiyah asal idza kan apabila ada apa asal sodikon adalah benar atau jujur kanal aksu maka ada al aksu apa qadiyah akas sodikon adalah benar atau jujur li'annahu karena sesungguhnya akas lazimun adalah lazim lahu bagi asal ya. Hubungan antara qadiyah asal dan qadiyah akas ini adalah hubungan malzum walazim. Jika malzumnya benar, maka lazimnya pasti benar ya. Namun ya, jika malzumnya bohong atau kadzib, maka lazimnya belum tentu kadzib, belum tentu bohong juga. Makanya di sini di dalam akes yang disebutkan hanya baqaus sidqi saja, bukan baqaul kadzib. Sementara baqaul kadzib tidak disebutkan. Kenapa? Karena belum tentu ketika malzumnya itu bohong atau salah, maka lazimnya pasti salah atau bohong. Itu belum tentu. Berbeda kalau sidik ya. Kalau malzumnya benar, maka lazimnya pasti benar. Nah, itu ya. Makanya di sini hubungan antara qadhiyah asal dan qadhiyah akas ini adalah hubungan qadhiyah malzum walazim. Jika malzumnya benar atau qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah akasnya harus benar ya. Harus benar. Wa bi baqail kaif wal muradu bi baqail kaif dan yang dimaksud dengan tetapnya kualitas annal aslah ialah sesungguhnya apa asal idza kana ialah apabila ada apa asal mujiban adalah mujib positif karena maka ada al aksu apa qadhiyah akas mujiban adalah positif. Artinya di dalam kualitasnya antara qadhiyah asal dan qadhiyah akas tidak boleh berbeda, harus sama. Jika qadhiyah asal positif, maka qadhiyah akasnya harus positif. Jika qadhiyah asalnya negatif, maka qadhiyah akasnya harus juga negatif. Itu berbeda di dalam tanakut. Kalau di dalam tanakut, qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua harus berbeda di dalam kualitasnya. Nah, kalau di dalam akas itu harus sama di dalam kualitasnya. Demikian terkait pembahasan mengenai definisi dari akas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.